teman-teman, di sini saya akan membacakan contoh-contoh software input dan output. Pertama, software input yaitu keyboard, mouse, joystick, touchpad, CD, modem, flash disk, DVD, digitizer, version scanner, like pen, scanner, takbal, mikro, webcam. Yang kedua, software output yaitu monitor, handphone, printer, plotter, proyektor, handset, plotter, flat panel display, sound card, speaker, VGA. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi perkembangan perangkat lunak atau software, yaitu bukan hanya manusia dan peradaban saja yang mengalami evolusi atau perubahan. Ternyata perangkat lunak sekalipun mengalami transisi dari masa ke masa. Sejalan dengan perkembangan industri dan teknologi, perangkat lunak juga mengalami transformasi. Sejarah perkembangan selama 3 dekade pertama dari era komputerisasi. Tantangan utama adalah mengembangkan hardware atau perangkat keras komputer yang dapat mengurangi biaya pengolahan dan penyimpanan data. Selama dekade tahun 1980-an, kemajuan yang pesat dari mikroelektronik menghasilkan kemampuan komputer yang lebih baik pada tingkat biaya yang lebih rendah. Namun, masalah sekarang berbeda. Tantangan utama adalah mengurangi biaya dan memperbaiki kualitas solusi berbasis komputer atau solusi yang diimplementasikan dengan menggunakan software. Software merupakan perangkat lunak yang disebut juga sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan atau diproses oleh perangkat keras. Lantas, bagaimana perkembangan software dari masa ke masa? Bagaimana perkembangan software di era masa kini? Berikut ulasannya. Yang pertama adalah era pioneer atau era pertama. Bed orientation sesuatu, orientasi di mana proses dilakukan setelah data dikumpulkan dalam satuan waktu tertentu. B. Limited distribution, sesuatu penyebaran software yang terbatas pada perusahaan-perusahaan tertentu. C. Consumer software, software yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan dari perusahaan-perusahaan tertentu. Era yang kedua, era stabil. A. Multi-share, suatu sistem di mana satu komputer digunakan oleh beberapa user pada saat yang sama. B. Real time, suatu sistem yang dapat mengumpulkan, menganalisa dan mentransformasikan data dan berbagai sumber, mengontrol proses dan menghasilkan output dalam milisekund. C. Database, perkembangan yang pesat dari alat penyimpanan data secara online yang menyebabkan muncul generasi pertama DBMS atau Database Management System. D. Produk software, software yang dikembangkan untuk dijual kepada masyarakat luas. Era yang ketiga, era mikro. A. Distributed system, sesuatu sistem yang tidak hanya dipusatkan pada komputer induk atau host komputer, daerah atau bidang lainnya yang juga memiliki komputer yang ukurannya lebih kecil daripada komputer induk. Lawan dari distributed system adalah centralized system. B. Embedded intelligence, embedded intelligence, suatu produk yang diberi tambahan intelligence dan biasanya ditambahkan mikroprosesor yang lahir. Contohnya adalah automobil, robot, peralatan diagnostik serum darah. C. Low cost hardware, harga hardware yang semakin rendah. Hal ini dimungkinkan karena munculnya personal komputer. D. Consumer impact, adalah perkembangan komputer yang murah menyebabkan banyaknya software yang dikembangkan. Software ini memberi dampak yang besar terhadap masalah. Era keempat adalah era modem expression system, sesuatu penerapan AL atau artificial intelligence pada bidang-bidang tertentu, misalnya bidang kedokteran, komunikasi dan lain-lain. B. Harmony,
Suatu mesin yang dapat meniru kerja dari sebagian otak manusia, misalnya mesin robot, komputer catur. C. Paralel arsitektur. Arsitektur komputer yang memungkinkan proses kerja paralel yang dimungkinkan adanya prosesor berbeda dalam satu komputer. Di sini saya telah memberikan contoh-contoh software input dan output dan penjelasannya. Sekian, terima kasih.